Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir, logam yang kita pegang tiap hari itu sebenarnya terbuat dari apa? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia cetak biru mikroskopis yang bikin logam punya sifat fisiknya. Kelihatannya sih benda padat itu simpel ya, tapi aslinya, wah, ada keteraturan matematis yang benar-benar luar biasa di dalamnya. Yuk, kita mulai. Nah, coba bayangin skenario ini. Gimana ceritanya atom yang persis sama bisa bikin logam yang super kuat, tapi di sisi lain bisa juga berubah jadi bubuk yang gampang banget hancur? Ini benar-benar misteri sejarah yang bikin penasaran. Rahasianya ternyata bukan di jenis atomnya loh, tapi gimana cara mereka, tahu nggak, menyusun barisannya sendiri. Coba diperhatiin benda sehari-hari kayak gini. Kelihatannya cuma velg mobil dari magnesium yang ringan dan kuat kan, tapi aslinya kalau kita bisa ngezoom sampai ke level atom, kita bakal ngelihat sebuah arsitektur raksasa yang polanya terus berulang. Pola inilah yang kerja keras di balik layar buat ngasih kekuatan ekstra ke velg itu. Masuk ke bagian 1, arsitektur benda padat dari mikro ke makro. Biar paham gimana materi padat ini terbentuk, kita harus mulai dari aturan main paling dasar di level yang paling kecil. Terus kita lihat gimana efeknya di dunia nyata. Jadi poin pentingnya gini, logam, beberapa keramik, dan polimer tertentu itu punya struktur yang namanya kristal. Maksudnya, atom-atom mereka itu berbaris rapi dalam format 3 dimensi, berulang-ulang, dan nyambung terus sampai jauh. Waktu logam cair mulai mendingin dan jadi padat, tiap atom seakan-akan otomatis nemuin tempat duduknya masing-masing. Terus gandengan erat sama tetangga sebelahnya, bener-bener rapi banget. Tapi jujur aja, merhatiin jutaan atom sekaligus pasti bikin pusing kan? Makanya, buat paham keseluruhan struktur kristal ini, kita cuma perlu lihat satu unit pengulangan yang paling kecil aja. Kita sebut ini sebagai sel satuan. Anggap aja sel satuan ini kayak satu batu bata yang ngebangun gedung pencakar langit. Biar gampang bayanginnya, kita pakai model bola keras. Jadi atom-atom ini kita anggap kayak bola-bola padat yang saling nempel satu sama lain. Oke, lanjut ke bagian 2, 3 cetak biru logam, yaitu FCC, BCC, dan HCP. Sekarang kita bakal ngebahas 3 desain arsitektur utama yang dipakai sama alam semesta kita buat ngebentuk logam padat yang murni. Nah, ini dia ilustrasi buat struktur pertama kita, namanya Face Centered Cubic atau biasa disingkat FCC. Coba bayangin bentuk kubus, ada atom di tiap-tiap sudutnya, yang jumlahnya 8 itu, terus ditambah lagi satu atom ekstra yang nongkrong persis di tengah-tengah tiap sisi kubusnya. Kerennya lagi, cetak biru yang padat ini tuh dipakai sama logam-logam mahal, kayak tembaga, perak, bahkan emas murni. Sekarang coba bandingin sama struktur Body Centered Cubic alias BCC. Struktur yang ini biasanya dipakai sama logam-logam super keras kayak besi atau tungsten. Dia juga punya 8 atom di sudut kubus, tapi bedanya dia nggak punya atom di sisi luarnya. Sebagai gantinya, semua atom di sudut itu ngelilingin satu atom bos yang sembunyi anteng di tengah-tengah ruang selnya. Dan yang ketiga, kita punya struktur Hexagonal Closed Packed atau HCP. Nah yang satu ini agak beda nih, soalnya dia nggak ngebentuk kubus, tapi malah ngebentuk pola segi 6 alias heksagonal. Logam kayak kadmium, zinc, dan magnesium yang ada di velg mobil tadi, itu pakainya desain yang kompleks ini. Dia punya lapisan atom di atas, di bawah, dan ada satu lapisan lagi yang nyelip di tengah-tengahnya. Biar gampang, kita rangkum ketiga cetak biru tadi di sini. Ada satu istilah penting yang harus kita tahu, namanya bilangan koordinasi. Ini sesederhana ngitung berapa banyak sih tetangga terdekat yang nempel langsung sama satu atom. Kalau kalian perhatiin, struktur FCC sama HCP itu punya bilangan koordinasi 12. Wah, padat banget kan? Sementara itu, si BCC agak lebih longgar. Soalnya tiap atom cuma nempel sama 8 tetangganya aja. Masuk ke bagian 3, faktor tumpukan dan kepadatan. Permainan efisiensi spasial. Yang bikin materi ini makin seru adalah gimana posisi atom dan bilangan koordinasi tadi benar-benar nentuin seberapa efisiensi sih si kristal ini menata bola-bola atom ke dalam sebuah ruangan. Intinya, seberapa padat suatu logam itu ya pada dasarnya adalah soal efisiensi ruang aja. Terus, gimana cara kita ngukur efisiensi ini? Kita pakai yang namanya faktor tumpukan atom atau disingkat APF. Konsep APF ini gampang kok. Ini cuma hitungan rasio yang ngasih tahu kita seberapa besar sih ruangan di dalam sel satuan yang benar-benar keisi sama atom padat dibandingin sama ruang kosong atau sela-sela di antaranya. Buat struktur FCC sama HCP, angka APF-nya itu ada di 0,74. Terus kenapa angka ini spesial banget? Karena 0,74 itu adalah batas maksimal kepadatan yang secara matematis bisa dicapai kalau kita numpuk bola-bola dengan ukuran yang sama. Jadi, 74% ruangnya keisi penuh sama atom, sisanya kosong. Secara harfiah, kalian nggak bakal bisa nyusun atom lebih rapat dari ini. Tapi, tunggu.
Gimana dengan yang BCC? Karena dia punya tetangga yang lebih dikit alias bilangan koordinasinya lebih rendah, otomatis strukturnya lebih longgar kan? Makanya, angka APF-nya turun jadi 0,68. Artinya, struktur BCC ini ninggalin lumayan banyak ruang kosong, sekitar 32% di sela-sela atomnya. Mungkin kalian mikir, terus apa hubungannya konsep rumit ini sama dunia nyata? Nah, justru ini letak kehebatannya. Karena kita udah tahu rumus strukturnya dengan presisi, ditambah ukuran jari-jari dan berat atom dari tabel periodik, kita bisa ngelakuin hitungan matematis yang super akurat. Kita bahkan bisa ngitung secara persis kepadatan sebuah logam murni di atas kertas, jauh sebelum kita masuk ke laboratorium buat ngukurnya langsung. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian 4, logam yang berubah bentuk. Di sini kita bakal bahas gimana semua teori tadi bisa memicu fenomena alam yang ekstrim. Ternyata cetak biru yang kita bahas tadi itu sifatnya nggak selalu permanen loh. Perubahan sekecil apapun di struktur mikronya bisa bikin kerusakan yang parah banget di dunia nyata. Faktanya ada beberapa benda padat yang susunannya nggak kekunci selamanya. Mereka tuh secara harfiah bisa ngerombak total cetak biru arsitekturnya. Posisi atom-atomnya bisa berubah cuma gara-gara perubahan suhu atau tekanan di sekitarnya. Kemampuan buat berubah wujud atau shape-shifting ini kita sebut sebagai polimorfisme. Nah, kalau ini terjadi pada elemen murni, istilahnya adalah alotropi. Timah adalah salah satu contoh yang paling terkenal soal ini. Coba deh bayangin, di suhu ruangan biasa, timah putih punya struktur kristal yang padat. Tapi, begitu suhunya anjlok di bawah titik kritis, yaitu 13,2 derajat Celcius, barisan atomnya tiba-tiba melepasin diri dan nata ulang posisinya jadi timah abu-abu, yang strukturnya jauh lebih longgar. Perubahan yang diam-diam ini bikin ukuran materialnya membengkak drastis sampai 27%. Akibatnya, logam itu literally hancur lebur dari dalam karena nggak kuat nahan pemuaiannya sendiri. Dan ini yang akhirnya ngejawab misteri sejarah yang kita singgung di awal tadi. Di Rusia pada tahun 1850, ada musim dingin yang benar-benar ekstrim, dan penyakit timah ini mewabah. Karena suhunya drop jauh di bawah titik kritis, kancing logam di seragam para tentara Rusia beneran hancur jadi bubuk abu-abu pas masih dipakai. Nggak cuma itu, pipa organ di gereja juga ikut rontok. Logam padat ini hancur bukan gara-gara karatan atau dipukul, tapi murni karena geometri atom di dalamnya memutuskan buat berubah bentuk gitu aja. Wah, gila banget kan? Gimana sesuatu sekecil geometri atom bisa ngendalin realitas di sekitar kita dengan cara nggak kepikiran sebelumnya? Jadi lain kali kalau kalian lagi megang sesuatu dari logam padat, coba deh tanya ke diri sendiri, cetak biru tak kasat mata mana nih yang lagi kerja keras tanpa henti di belakang layar cuma buat mastiin logam ini nggak hancur di tangan kalian. Oke, sekian dulu buat sesi eksplorasi kita kali ini. Terima kasih udah dengerin dan selalu jaga rasa ingin tahu kalian ya.